Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Bagus Febrianto dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran fikih akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari kelompok kami, yaitu dengan tema atau judul azan, iqomah, dan juga sholat. Di sini saya sebagai pemateri pertama dan rekan saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan azan dan juga iqomah, dilanjut dengan ketentuan sholat fardu. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai ketentuan azan dan iqomah. Definisi dari azan dan iqomah. Azan itu menurut bahasa itu artinya memberitahu. Kalau menurut syarak atau istilah itu adalah memberitahukan akan masuknya sholat fardu dengan lafadz-lafadz yang telah ditentukan oleh syarak, seperti itu. Jadi azan ini diusahakan dengan suara yang keras dan merdu, karena tujuannya yaitu untuk memberitahu kepada umat Islam bahwa akan masuk sholat fardu, seperti itu. Kemudian untuk iqomah menurut bahasa itu artinya mendirikan. Kemudian untuk menurut syarak atau istilah itu artinya kata-kata atau lafadz yang dirangkai sama seperti azan yang bertujuan bahwa sholat akan dimulai. Nah, perbedaannya, kalau azan itu sebagai pertanda masuknya sholat fardu, kalau iqomah itu pertanda bahwa sholat itu akan dimulai, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai hukum azan dan iqomah. Hukum azan dan iqomah menurut pendapat para ulama atau sebagian ulama itu hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakan, seperti itu. Nah, di sini di dalam hukum azan dan iqomah sendiri itu sebenarnya ada dua pendapat. Kalau sebagian pendapat ulama itu menyatakan bahwa azan dan iqomah itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi setiap akan masuk sholat fardu itu muazzin atau orang yang azan itu mengumandangkan lafadz azan dan juga iqomah dengan suara keras dan merdu. Kemudian untuk pendapat dari ulama madhab Hambali itu berpendapat bahwa hukum dari azan dan iqomah itu fardu kifayah. Artinya apabila telah dilakukan oleh salah seorang muazzin bahwa maka yang lainnya itu gugur kewajibannya untuk melakukan azan dan iqomah. Nah, namun ketika di suatu tempat atau suatu wilayah tidak ada satu sama sekali yang azan, maka jika tidak ada yang azan, berarti seluruh umat Islam yang ada di wilayah tersebut itu mendapatkan dosa itu. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu syarat azan dan iqomah. Nah, syarat azan dan iqomah ini diperuntukkan oleh seorang muazzin, karena seorang muazzin harus mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika azan dan juga iqomah. Yang pertama yaitu masuknya waktu sholat. Nah, seorang muazzin harus tahu waktunya sholat atau masuknya waktu sholat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, azan sendiri itu harus menggunakan bahasa Arab, seperti itu. Tetapi kalau menurut pendapat ulama Syafi'i itu berpendapat kalau azan dan iqomah itu bisa dikumandangkan dengan bahasa selain Arab, tetapi itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk sholat berjamaah. Artinya azan atau iqomah boleh dikumandangkan dengan bahasa yang lain, tetapi itu hanya ketika akan sholat munfarid atau sendiri, seperti itu.
Kemudian didengar oleh jamaah atau didengar diri sendiri jika sedang sendirian. Nah, seperti tujuan pada azan dan iqomah itu bertujuan memberitahukan. Jadi harus dibaca yang jelas, keras, dan merdu agar didengar oleh jamaah dan juga diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu tertib dan runtut antara lafadz azan dan iqomah. Jadi harus urut, tidak boleh dibolak-balik antara lafadz yang harusnya di awal menjadi di akhir atau di tengah, itu tidak boleh, karena sudah urut menurut syariat Islam seperti itu. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Kemudian dilantunkan oleh satu orang muadzin, artinya harus oleh satu muadzin. Seumpama jika muadzin yang adzan itu berhalangan, itu tidak boleh digantikan oleh orang lain. Seperti itu. Seumpama pada lafadz hayya 'alas shalah itu ada halangan, maksudnya gini, ketika itu ada uzur seperti buang angin seperti itu. Nah, itu artinya azannya tidak boleh diganti oleh yang lain, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, muadzin adalah seorang muslim yang berakal, tamyiz, dan juga laki-laki. Jadi seorang muadzin itu harus seorang laki-laki dan juga berakal, seperti itu. Tetapi menurut ulama Hanafi itu seorang anak kecil itu sudah dibolehkan untuk azan. Nah, sudah dibolehkan untuk azan karena tetapi harus bersyarat laki-laki, seperti itu. Tidak maksudnya gini, seorang anak kecil yang sudah tamyiz atau mengerti akan hukum itu boleh menjadi muadzin, seperti itu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu mengenai tata cara azan dan iqomah. Nah, tata cara azan sendiri dan itu setiap lafadz diulangi sebanyak 2 kali, seperti itu. Kemudian untuk iqomah itu cukup 1 kali, bukan 2 kali, tidak sama dengan azan. Kemudian untuk iqomah itu ditambahi dengan lafadz qad qomatis shalah. Nah, itu perbedaan azan dan juga iqomah, seperti itu tata caranya. Untuk lafadz qad qomatis shalah itu dibaca atau dilantunkan setelah lafadz hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alal falah, qad qomatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai sunnah azan dan juga iqomah. Azan dan juga iqomah itu memiliki sunnah-sunnah sendiri atau memiliki seperti bonus-bonus tersendiri yang boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Di antaranya yaitu muadzin itu suci dari hadas. Kemudian dilakukan dengan berdiri dan menghadap ke kiblat. Diserukan dengan suara yang merdu dan juga keras, nyaring. Terus tempat yang dipakai kedudukannya itu lebih tinggi agar suaranya itu terdengar lebih jauh. Kalau orang dahulu itu melantunkan atau mengumandangkan azan itu di tempat yang tinggi seperti di menara agar suaranya itu terdengar jauh. Seperti di masjid-masjid ya, masjid-masjid terdahulu itu pasti ada menaranya dan menara tersebut itu tinggi-tinggi. Itu digunakan untuk mengumandangkan azan agar terdengar jauh, seperti itu. Kemudian membaca sholawat setelah selesai azan, kemudian berdoa.
memulai azan dan iqomah itu juga disunahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Kalau azan itu dikumandangkan secara pelan-pelan karena ada unsur estetikanya atau keindahannya. Kemudian untuk iqomah itu disunahkan dilantunkan dengan agak cepat, sedikit cepat seperti itu. Itu mengenai ketentuan azan dan juga iqomah. Ya, selanjutnya yaitu mengenai ketentuan sholat fardu. Poin pertama mengenai pengertian dari sholat fardu sendiri. Sholat berarti dalam bahasa Arab, menurut bahasa itu artinya doa, dan menurut istilah atau syarak, sholat itu adalah suatu perkataan dan juga perbuatan yang dimulai atau diawali dengan takbiratul ihram dan juga niat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, seperti itu. Untuk sholat fardu sendiri itu adalah ibadah sholat yang dikerjakan 5 kali dalam satu hari satu malam. Jadi sholat fardu itu ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga subuh. Kemudian hukum melaksanakan sholat fardu. Hukum melaksanakan sholat fardu itu adalah wajib atau fardu ain atas setiap umat Islam. Jadi apabila umat Islam atau orang yang beragama Islam tidak mengerjakan sholat fardu, maka itu adalah dosa besar. Dan juga dijelaskan di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholah wa atus zakah warka'u ma'arrohingin. Itu menjadi landasan untuk didirikannya sholat fardu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat dari sholat fardu. Nah, syarat-syarat dari sholat fardu itu ada syarat wajib dan juga ada syarat sah. Untuk syarat wajib yaitu beragama Islam, pastinya itu. Kemudian sudah balik dan berakal, artinya sudah balik ya, sudah mengalami balik dan juga berakal atau tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan juga buruk. Kemudian telah masuk waktu sholat. Jadi ketika belum masuk waktu sholat ya tidak boleh mengerjakan sholat, seperti itu. Kemudian telah mendengar terjaga tidak dalam tidur dan juga gila. Jadi tidak dalam keadaan tidur itu tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian gila atau hilang ingatan, hilang akal sehat, itu tidak boleh melakukan sholat, ibadah sholat. Kemudian untuk syarat sahnya sholat itu yang pertama yaitu suci dari hadas dan juga najis. Hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian anggota badan, pakaian dan juga tempat itu harus suci dan bersih dari najis. Kemudian menutup aurat untuk laki-laki yaitu mulai dari pusar sampai lutut. Kemudian untuk perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian mengetahui perbedaan antara rukun dan juga sunnah sholat. Kemudian yang selanjutnya yaitu waktu sholat fardu. Nah, di dalam setiap sholat itu pasti ada waktu-waktunya tersendiri. Yang pertama, sholat zuhur itu dimulai dari condongnya matahari di pertengahan siang, pada siang hari itu waktu mulainya. Kemudian berakhirnya yaitu ketika bayang-bayang suatu benda itu sama atau sejajar panjangnya dengan benda tersebut, itu waktu sholat zuhur. Kemudian waktu sholat asyar itu dimulai dari berakhirnya waktu sholat zuhur, artinya ketika bayang-bayang tadi sudah sama dengan panjang bendanya itu sudah mulai waktu sholat asyar sampai terbenamnya matahari. Kemudian sholat maghrib itu dimulai
dari berakhirnya sholat asar, yaitu terbenamnya matahari, sampai hilangnya awan senja yang berwarna merah. Nah, seperti itu. Kemudian sholat isya itu mulainya yaitu dari berakhirnya sholat maghrib atau hilangnya awan senja yang berwarna merah sampai terbit fajar. Seperti itu. Jadi sholat isya ini waktu yang panjang sekali, yang sangat panjang. Kemudian waktu sholat subuh itu mulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Jadi fajar, antara fajar dan juga matahari itu berbeda. Seperti itu. Kemudian mengenai rukun sholat fardu, itu ada 12 kalau tidak salah. Ya, ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 12 salah saya itu. Yang pertama yaitu berdiri tegak bagi yang kuasa. Jika mampu untuk berdiri maka berdiri, jika tidak mampu berdiri maka duduk, jika tidak mampu duduk maka berbaring. Kemudian niat. Yang pertama itu niat. Dalam setiap sholat fardu, setiap sholat itu ada niatnya masing-masing. Kemudian takbiratul ihram, mengangkat tangan, kemudian membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, kemudian rukuk dan juga disertai tumakninah, kemudian i'tidal dan juga disertai tumakninah, kemudian sujud sebanyak 2 kali, itu juga disertai tumakninah, kemudian duduk di antara 2 sujud itu dengan tumakninah, kemudian duduk tasyahud akhir dengan tumakninah juga, kemudian membaca tasyahud akhir dan membaca sholawat Nabi, kemudian melakukan salam, dan yang terakhir adalah runtut atau tertib atau urut-urut, seperti itu. Ya, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya atau materi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.